A lot of people saying, is it this year? Yes, 100%. It's going to be happening in the next couple of months, maximum 4 months. Nothing signed, but I've already agreed to any date. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Di pagi hari ini ada 3 bahan obrolan seputar dunia MMA. Dimana yang pertama soal kelas middleweight UFC, dimana Dricus Du Plessis membalas ancaman dari Khamzat Chimaev. Yang kedua juga soal kelas middleweight UFC, dimana Reinier de Ridder yakin mampu mengalahkan Khamzat Chimaev. Dan yang ketiga soal kelas welterweight, dimana Ian Garry hanya ingin title fight. Nah, kita masuk di pembahasan yang pertama. Sang juara kelas middleweight UFC yaitu Dricus Du Plessis telah menanggapi beberapa omongan sampah atau trash talk dan ancaman baru-baru ini dari calon lawannya nanti yaitu Khamzat Chimaev. Seperti yang kita ketahui, Dricus Du Plessis adalah raja kelas middleweight. Fighter berusia 31 tahun itu memenangkan sabuk juara setelah mengalahkan Sean Strickland, dan sejak saat itu ia berhasil mempertahankannya melawan Sean Strickland untuk kedua kalinya, lalu mengalahkan sang raja lama yaitu Israel Adesanya. Sekarang harapannya adalah ia akan menghadapi Khamzat Chimaev di dalam pertandingan berikutnya. Meskipun belum ada konfirmasi kapan pertarungan ini akan berlangsung, tapi bagi Du Plessis itu akan menjadi hari di mana Du Plessis akan menunjukkan bahwa semua orang adalah salah, karena semua orang berpikir Khamzat akan mengalahkan dirinya. Namun bagi Khamzat Chimaev, Khamzat sangat diharapkan menang di mata banyak fans dan pengamat. Ada sejumlah tekanan di pundaknya, dan terserah padanya untuk masuk ke oktagon dan membuktikan dirinya. Baru-baru ini Khamzat Chimaev membuat pernyataan yang cukup berat ketika membahas pertarungan gelar, di mana awalnya Adam Zubairev bertanya kepada Khamzat Chimaev tentang Dricus Du Plessis, di mana pertanyaan Adam adalah, Khamzat Chimaev, pelatih Du Plessis mengatakan camp mereka fokus pada persiapan perang ground. Apa tanggapan Anda? Maka jawaban Khamzat Chimaev adalah, biarkan Dricus Du Plessis bersiap untuk perang, karena saya bersiap untuk pembunuhan. Maka Dricus Du Plessis langsung membalasnya dengan wajah tertawa sambil berkata, wow, itu pertama kalinya saya mendengarnya. Shakespeare in the house. Wah, makin gak sabar ya melihat Dricus Du Plessis satu oktagon dengan Khamzat Chimaev. Namun sampai saat ini tanggal pertarungan mereka belum diketahui, karena baru saja Dricus Du Plessis berkata dalam sebuah podcast, yaitu UFC telah menawarkan 2 tanggal yang mungkin untuk pertarungan melawan Khamzat Chimaev, dan mengatakan pertarungan akan terjadi dalam 4 bulan ke depan. Kami memiliki potensi 2 waktu. Saya sudah setuju untuk keduanya. Pengumuman akan segera dibuat. Ini akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan, maksimal 4 bulan. Belum ada yang ditandatangani, tapi aku sudah setuju untuk tanggal berapapun. Kabar selanjutnya, Reinier de Ridder yakin ia akan mampu memberi Khamzat Chimaev kekalahan pertamanya dalam karirnya setelah memberi Monical kekalahan pertamanya. Reinier de Ridder meraih kemenangan mengejutkan pada hari Minggu saat ia meraih pemenang TKO atas Monical di UFC Des Moines. Itu adalah hasil yang sangat menakjubkan yang seharusnya membuat de Ridder mendapatkan lawan 10 besar atau bahkan faktor 5 besar untuk pertarungan berikutnya. Setelah menang, de Ridder menantang Sean Strickland meskipun fokusnya tertuju pada hal itu. Ia tahu bahwa ia juga akan segera menghadapi pertarungan melawan Khamzat Chimaev yang menurutnya akan ia kuasai. Kata de Ridder kepada Submission Radio, itulah yang saya lihat terjadi cukup cepat. Saya tahu, kami sudah pernah bertarung bersama beberapa kali. Saya pikir saya punya peluang bagus dalam pertarungan melawan Khamzat Chimaev. Meskipun Khamzat Chimaev masih tak terkalahkan, de Ridder yakin ia akan mampu mengalahkannya. Ia yakin para fighter akan kewalahan melawan teknik bergulatnya. Namun RDR yakin ia akan mampu mengatasinya dan meraih kemenangan. Saya pikir yang membuatnya istimewa adalah agresi yang ditunjukkannya. Saya pikir banyak orang kewalahan dengan betapa eksplosifnya dia saat bertarung dan seberapa keras dia mengejar lawan. Itulah yang membuatnya sangat berbahaya. Kita sudah melihat banyak hal darinya. Kita sudah melihat banyak pertarungan darinya. Kita sudah melihatnya bertarung hingga akhir beberapa kali. Kami pernah berlatih bersama, itu sudah lama sekali, mungkin 4 atau 5 tahun lalu. Ia pasti sudah sangat berkembang, dan begitu pula saya. Saya tidak tahu seberapa penting sesi latihan itu. Namun, ini akan menjadi pertarungan yang hebat, 2 grappler elit.
dan saya pikir setelah pertarungan ini saya punya peluang bagus untuk mengamankan segera di kemudian hari. Walaupun The Reader berharap akan melawan Sean Strickland, namun tadi malam ada kabar dari salah satu wartawan Georgia, yaitu Georgie Kokiasvili, di mana Georgie berkata, Robert Whittaker versus Reinier The Reader sedang dalam proses, belum ada tanggal atau acara, tetapi pertarungan sedang direncanakan. RDR mendapatkan nama besar dan kesempatan untuk masuk top 5, dapat menghentikan tren yang sedang naik daun dan kembali ke jalur yang benar. Masih kita tunggu perkembangan selanjutnya. Dan kabar terakhir, Ian Machado-Gary tidak akan menerima pertarungan apapun kecuali hanya pertarungan gelar. Ian Machado-Gary baru saja menang di UFC Kansas atas Carlos Prates. Contender kelas welter itu akan hadir di Montreal, Quebec, Kanada sebagai fighter cadangan untuk pertarungan perebutan gelar di UFC 315 antara sang juara Belal Muhammad dan fighter ranking 5, yaitu Jake Della Maddalena. Ian Machado-Gary berharap Belal Muhammad akan mempertahankan gelarnya, tetapi bagaimanapun juga Ian Machado-Gary tidak akan menerima pertarungan yang bukan untuk perebutan gelar berikutnya, di mana Ian Gary berkata, sebenarnya kedua fighter itu adalah fighter fenomenal. Belal adalah juaranya, ia tampil dan mendominasi saat melawan Leon Edwards. Untuk memenangkan sabuk juara, ia fighter fenomenal, dan sebenarnya Belal adalah manusia yang sangat baik. Dari apa yang saya lihat, sangat terhormat. Ia membawa dirinya dengan sangat baik, kata Ian Machado-Gary kepada Full Send MMA. Ian Gary lanjut berkata, Jake Della Maddalena tidak aktif. Dia tidak memiliki pertarungan terbaik akhir-akhir ini. Dia hanya menang satu kali atas lawan yang saat ini berranking tinggi, yaitu pertarungannya dengan Gilbert Burns. Siapapun yang menang pada hari Minggu di Bell Center nanti, Ian Machado-Gary berharap akan menjadi lawan berikutnya. Di mana Ian Gary berkata, sebenarnya sayalah yang berikutnya. Saya akan menjadi orang berikutnya. Saya adalah lawan terbesar yang bisa dia hadapi di divisi ini. Tidak ada yang peduli dengan Joaquin Buckley. Tidak ada yang peduli dengan Kamaru Usman. Kamaru Usman seharusnya sudah pergi sejak lama. Mereka tidak relevan dalam pikiran saya. Pertarungan terbesar yang dapat Anda lakukan setelah acara ini ketika Belal menang adalah Belal Muhammad melawan Ian Machado-Gary. Dan mari kita lakukan di halaman belakang Anda. Mari kita lakukan di Chicago. Ketika ditanya apakah dia akan menerima pertarungan lain selain perebutan gelar, maka Ian Machado-Gary berkata, tidak. Saya rasa saya tidak perlu melakukannya. Saya yakin saya adalah nama terbesar di divisi ini. Saya telah melukai Shavkat Rakhmonov. Dia tidak akan bertarung tahun ini. Saya tidak melihat siapapun yang lebih besar, siapapun yang lebih menarik untuk tampil di acara utama bayar pertayang. Tidak ada yang akan menciptakan kehebohan dan sensasi itu, kata Ian Machado-Gary. Nah, itulah obrolan kita hari ini. Kalau menurut teman-teman, siapakah yang akan menang, Dricus du Plessis atau Khamzat Chimaev? Siapakah yang akan menang jika Khamzat Chimaev bertarung dengan RDR? Dan apakah sangat berlebihan jika Ian Machado-Gary hanya menerima pertarungan gelar? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.